Quran Surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in hiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil bila menikahi anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka seorang sajalah atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil bila menikahi anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Dalam ayat ini kita bertemu lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Allah untuk beristri lebih dari 1 sampai dengan 4. Untuk mengetahui duduk soal, lebih baik kita terangkan tafsiran dari Aisyah, istri Rasulullah, tentang asal mula datang ayat ini karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma, saudara Aisyah. Urwah bin Zubair sebagai anak kakak Aisyah kerap kali bertanya kepada beliau tentang masalah agama yang muskil. Urwah bin Zubair adalah murid Aisyah. Ditanyakanlah bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari 1 sampai dengan 4 dengan alasan memelihara harta anak yatim. Riwayat dari Bukhari, Muslim, An-Nasai, Baihaqi, dan tafsir dari Ibnu Jarir. Pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah. Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar mas kawinnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas kawinnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan mas kawin secara adil dan dicapaikannya kepada mas kawin yang layak menurut patutnya, sebagaimana kepada perempuan lain, daripada berbuat dengan niatnya yang tidak jujur itu. Dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan 4. Hadis ini kita salin dengan bebas supaya tepat maknanya dan dapat dipahami. Lalu Aisyah meneruskan bicaranya, kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini turun. Turunlah ayat surah An-Nisa ayat 127. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang orang-orang perempuan. Katakanlah, Allah akan memberi keterangan kepadamu tentang mereka dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu di dalam kitab ini dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahinya. Kata Aisyah selanjutnya, yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama, yaitu jika kamu takut tidak akan berlaku adil bila menikahi anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. Kata Aisyah, selanjutnya ayat lain mengatakan, dan kamu ingin bernikah dengan mereka, yaitu tidak suka kepada anak yang dalam asuhannya karena hartanya sedikit dan tidak berapa cantik.
Dilaranglah dia menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan kecantikannya. Baru boleh dia nikahi kalau mas kawin dibayarkan secara adil. Dalam satu hadis sahih yang lain pula disebutkan riwayat yang lain dari Aisyah. Dia berkata, ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki. Dia ada mengasuh seorang anak yatim perempuan. Dia walinya dan dia warisnya. Anak itu ada harta dan tidak ada orang lain yang akan mempertahankannya. Akan tetapi anak itu tidak dinikahinya sehingga berakibat kesusahan bagi anak itu dan rusaklah kesehatannya. Datanglah ayat ini. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil bila menikahi anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. Maksudnya, ambil mana yang halal bagi kamu dan tinggalkan hal yang berakibat kesusahan bagi anak itu. Ada pula riwayat lain yang sahih dan ada hubungan antara ayat ini dengan ayat lain, yaitu dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu dari kitab ini, dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahinya. Kata Aisyah, ayat ini diturunkan mengenai anak yatim perempuan yang tinggal dengan seorang laki-laki yang mengasuhnya. Padahal hartanya telah diserikati pengasuhnya, sedang dia tidak mau menikahinya dan tidak pula melepaskannya dinikahi oleh orang lain. Jadi harta anak itu diserikatinya, sedang diri anak itu ditelantarkannya. Dinikahinya sendiri tidak, diserahkannya supaya dinikahi orang lain pun tidak. Setelah menilik ketiga riwayat yang sahih dari Aisyah, kita mendapatkan satu kesimpulan. Mengapa ada hubungan antara perintah memelihara anak yatim perempuan dengan keizinan beristri lebih dari satu sampai dengan 4. Di sini kita telah mendapat pokoknya yang pertama, yaitu sebagai sambungan dari ayat 2 yang sebelumnya tentang memelihara harta anak yatim. Pada ayat 2 telah dijelaskan dan diperingatkan jangan sampai ada aniaya dan laku curang terhadap anak yatim. Sebab itu ada dosa yang amat besar. Akan datang masanya bahwa hartanya mesti diserahkan kepadanya. Sebab dia akan menikah. Akan tetapi datanglah gangguan ke dalam pikiranmu. Satu antara gangguan itu kamu berkata dalam hati, lebih baik anak ini aku nikahi saja sehingga dia tidak keluar lagi dari rumahku ini. Hartanya tetap dalam genggamanku dan mas kawinnya bisa dipermain-mainkan. Lalu disebutkan saja dalam hitungan, tetapi tidak dibayar. Atau sebab dia sudah istriku, tentu berhak atas hartanya. Kecantikannya bisa kupersunting, hartanya bisa kukuasai, mas kawinnya bisa dibayar murah. Ini adalah satu pikiran yang tidak sehat. Pikiran sehat yang timbul dari iman dan takwa ialah lebih baik menikah saja dengan perempuan lain. Bayar maharnya dengan patut. Biarpun sampai 4 orang daripada berlaku seperti itu kepada anak perempuan yatim yang dalam asuhanmu. Atau timbul pikiran yang lebih jahat lagi. Nikahi saja dia, mas kawinnya tak usah dibayar. Sebab tidak ada orang lain yang akan menentang. Atau pikiran jahat yang lain lagi, hartanya telah dipegang dalam tangan. Menikahinya tidak mau karena tidak cantik, sedang memberikannya dinikahi orang lain tidak mau pula karena ingin hartanya. Daripada melangsungkan segala pikiran jahat itu, lebih baik menikah saja dengan perempuan lain biarpun sampai 4. Sebab sikap-sikap yang salah dan laku yang tidak jujur kepada anak yatim perempuan adalah dosa besar. Lebih baik aman memegang amanah harta anak itu. Kalau akan dinikahi, nikahilah secara jujur dan bayarkan maharnya sebagaimana patutnya sebagai dibayarkan kepada perempuan lain. Hartanya tetap hartanya walaupun dia istrimu sendiri kelak.
Serahkan yang haknya karena apabila telah bersuami dewasalah dia. Lebih tegas lagi, kalau ada keinginanmu hendak menikahi anak yatim perempuan, sedang kamu takut akan memperenteng-enteng saja harta bendanya sebab dia telah jadi istrimu sehingga termakan olehmu hartanya, janganlah menikahinya. Nikahilah perempuan lain biarpun sampai 4. Dari ayat ini kita mendapat kesan yang mendalam. Daripada sampai menganiaya harta anak yatim, lebih baik menikah sampai 4. Walaupun menikah sampai 4 pun satu kesulitan juga. Dengan ayat ini pula kita bertemu dengan pepatah bangsa kita. Sekali membuka pura, 2-3 utang terbayar. Sekali merangkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Artinya, dalam satu ayat kita bertemu dengan perintah memelihara anak yatim yang amat dirasakan dan dibolehkan kebolehan beristri sampai 4. Kemudian karena telah tersebut bahwa daripada menghadapi kesulitan harta anak yatim, boleh beristri biarpun sampai 4. Ditukas lagi tentang beristri sampai dengan 4. Tapi jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka seorang sajalah. Dalam intisari ayat ini, bertemu pula lah kita dengan kesulitan lain yang akan dihadapi. Pertama, daripada harta anak yatim yang diri anak yatim perempuan dikecewakan. Lebih baik menikah dengan perempuan lain biarpun sampai 4. Ini lebih baik daripada mengecewakan anak yatim dan hartanya. Akan tetapi apabila kebolehan beristri sampai dengan 4 ini betul-betul kamu turuti, baik 2 ataupun 3 ataupun sampai 4, kamu akan menghadapi lagi kesulitan dalam corak lain. Kamu mesti adil kepada istri-istrimu. Semua istri mempunyai hak atas dirimu dan mereka pun berhak menuntut hak itu. Hak sukna atau tempat diam, hak nafkah sandang dan pangan, hak nafkah batin dan sebagainya. Jadi sebelum kamu terlanjur menempuh hal yang dibolehkan oleh syara, pikirkan soal keadilan lebih dahulu. Jangan sampai karena takut akan tidak adil membayar mahar menikahi anak perempuan yatim dan menjaga hartanya, kamu masuk pula ke dalam perangkap tidak adil yang lain lagi, yaitu karena beristri banyak. Orang yang beriman mestilah berpikir sampai ke sana. Jangan hanya terdorong oleh nafsu melihat perempuan yang disenangi saja. Mengakadkan nikah adalah hal yang mudah. Sebab itu, kalau kamu takut akan berlaku tidak adil pula beristri banyak, lebih baik satu orang saja. Dengan demikian, kamu akan aman. Atau kalau kamu ingin juga tetap beristri satu orang dan yang lain adalah hamba sahaya atau hamba-hamba sahaya yang kamu miliki, yaitu budak-budak perempuan yang asal usulnya dari perempuan tawanan perang yang dijadikan gundik, yang haknya memang sudah nyata tidak sama dengan hak istri merdeka, sebab dia bisa diperjualbelikan sehingga mereka tidak berhak menuntut persamaan perlakuan. Hanya dengan beristri satu orang sajalah kamu tidak akan memusingkan soal adil beristri. Atau hanya dengan memelihara gundik atau semasa masyarakat masih bergundik, terlebih juga engkau dari soal adil dan tidak adil.